Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Asia Tenggara. Ada yang tahu negara-negara apa saja yang ada di Asia Tenggara? Ya benar, Indonesia pastinya. Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei, Timor Leste, Myanmar, dan Vietnam. Tapi kita kali ini tidak akan belajar tentang semua negara-negara yang tadi kalian sebutkan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah politik negara Brunei Darussalam. Nah, aku pengen tahu nih, setelah kalian mendengar negara Brunei Darussalam, apa sih yang kalian pikirkan tentang negara tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar, Sultan. Tapi belum tepat ya. Nah, maka dari itu Bapak akan memberikan sejarah sedikit tentang Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam itu merupakan satu-satunya negara dengan rezim monarki di Asia Tenggara. Selain itu, Brunei Darussalam juga merupakan satu-satunya negara yang tersisa dengan menggunakan tata cara monarki absolut di era modern seperti saat ini. Gimana? Sampai sini sudah paham belum tentang profil atau sejarah Brunei Darussalam? Jika belum paham bisa langsung ditanyakan kepada Bapak. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Lalu pada tahun 1888 Brunei Darussalam resmi menjadi negara protektorat dari Kerajaan Inggris Raya. Barulah pada tahun 1984 Brunei Darussalam memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Awal kemerdekaan Brunei Darussalam atas Inggris tidak lepas dari amandemen perjanjian pada tahun 1959 antara Brunei dan pihak Inggris. Dan juga membuat Brunei membuat konsep monarki Islam absolut atau Melayu Islam Beraja atau biasa disingkat MIB. Secara resmi dijadikan sebagai filsafat negara dengan Brunei Darussalam dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya dan diumumkan pada hari kemerdekaan Brunei Darussalam pada saat itu. Lalu konsep Melayu Islam Beraja ini merupakan suatu konsep yang mengkonsolidasikan identitas tunggal bangsa Brunei. Konsep ini juga lahir pada budaya Melayu yang dominan, yang akan mengikat kesetiaan rakyat pada kerajaan dan berkat dan sanksi ilahi Islam. Gitu. Sekarang kita masuk ke sistem pemerintah Brunei Darussalam. Sebelum kita masuk ke sistem pemerintahan, apa kalian sudah paham tentang materi yang Bapak berikan tadi? Jika belum paham bisa ditanyakan ya. Oke, kalau gitu Bapak lanjut saja ke sistem pemerintahan Brunei Darussalam. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam adalah presidensial. Ada yang tahu maksud dari presidensial atau presidensil? Oke, kalau ada yang menjawab, Pak aja yang menjawab ya. Presidensial adalah raja yang dominan atau sultan yang dominan. Maksudnya, konstitusi Brunei Darussalam merupakan fungsi dari konsep pemerintahan Melayu dan sistem Westminster atau Inggris. Konsep pemerintahan Melayu ini itu menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Dan juga Brunei Darussalam memiliki satu konsep dasar negara
yang berlandaskan atas nilai-nilai luhur dan kebudayaan Melayu dan keagamaan Islam. Konsep dasar ini itu dijadikan filsafat Brunei Darussalam, yaitu bernama Monarki Islam Melayu atau lebih dikenal dengan Melayu Islam Beraja atau MIB. Dalam konsep Melayu Islam Beraja ini, Sultan merupakan pusat kekuasaan di negara Brunei Darussalam ini. Dalam konsep beraja, Sultan memiliki enam kedudukan atau 6 kekuasaan. Yang pertama, itu adalah raja atau sultan itu sebagai payung Tuhan di muka bumi. Yang kedua, sultan adalah pemimpin tertinggi di agama Islam. Tiga, sultan atau raja itu adalah sebagai kepala negara. Yang keempat, sultan adalah kepala pemerintahan. Yang kelima, sultan itu adalah pemimpin tertinggi adat istiadat Melayu. Yang keenam, sultan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata di negara Brunei Darussalam. Oke, gimana? Sampai sini sudah paham belum tentang sistem pemerintahan Brunei Darussalam, sejarah tentang Brunei Darussalam? Jika belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak ya. Jangan malu-malu. Malu-malu nanti nggak tahu loh. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kan. Tuh. Udah, kalau nggak ada langsung saja ya Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu dalam sistem beraja ini itu terdapat 3 unsur yang saling berkaitan atau yang saling berhubungan. Yaitu ada sultan, pemerintahan, dan juga rakyat. Nah, sultan itu akan dicintai oleh rakyatnya apabila pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjalankan fungsinya dengan memberikan pelayanan terhadap rakyat dengan sepenuh hati. Apabila pemerintahan yang dijalankan oleh sultan berjalan dengan baik, dengan semestinya, maka rakyat akan menunjukkan kesetiaannya kepada sultan atau kepada pemerintah. Dalam hal ini itu adalah Sultan Brunei Darussalam. Oke, sekarang kita masuk ke lembaga negara Brunei Darussalam. Yang pertama itu ada Legislatif Brunei Darussalam. Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah dewan legislatif atau majelis musyawarah negeri, tapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan pada tahun 1962. Nah, pada saat itu pun majelis musyawarah negeri ini itu dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat yang melibatkan pelarangan Partai Rakyat Brunei itu. Lalu yang kedua itu ada Eksekutif Brunei Darussalam. Nah, politik Brunei Darussalam ini terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei itu memiliki 2 jabatan. Yang pertama menjadi kepala negara dan juga menjadi kepala pemerintahan, di mana kekuasaan eksekutif ini itu dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu Brunei Darussalam ini juga memiliki dewan legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk yang hanya memiliki tugas konsultatif. Lalu pada tahun 1949 di bawah konstitusi yang mulia Paduka Sri Baginda Raja Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962 gitu. Gimana, sampai sini paham belum?
Kalau belum paham tanyalah, jangan diem aja, nanti bapak malah nanya malah kan. Kalau akhirnya sudah ya, bapak lanjutkan lagi ke Yudikatif Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini itu memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah, ulangi lagi, Brunei itu memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, di Singapura, di Malaysia. Hal ini didasarkan pada common law Inggris atau hukum di Inggris itu. Tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu, di mana di common law ini atau sistem hukum ini itu mencakup sebagian besar di Brunei atau mencakup sebagian besar di wilayah Brunei Darussalam itu. Sampai sini paham? Paham ya? Kalau gitu, sekian materi yang Bapak berikan. Jika ada salah, Bapak mohon maaf. Jika kalian ada yang belum dipahami atau yang masih kalian bingungkan, bisa tanya ke Bapak atau bisa chat pribadi via WhatsApp. Oke. Mungkin itu saja ya dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.